batas suci. Pertanyaannya, sejak kapan suci itu dibatasi? Membaca ayat Al-Quran tidak cukup hanya pandai terjemah, harus ada tafsir, dan yang menafsirkan Al-Quran tidak boleh sembarangan. Diingatkan oleh Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, juru terjemah Al-Quran, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, dengan akalnya, fa asaba, dan ternyata benar, faqad akhta'a, sungguh sudah berbuat salah. Bahkan ketika tafsirnya itu benar, masih dianggap salah. Kenapa? Karena dia tidak menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu-ilmu yang disyaratkan, tetapi bira'yih, dengan pandangannya, dengan logikanya. Sekalipun benar dianggap salah. Kenapa? Karena nekat, kebetulan benar. Maka betapa sering kita dengar di atas mimbar dakwah, dalam corong-corong mik ketika berceramah, kita tidak boleh fitnah-fitnah orang, karena fitnah itu dosanya besar sekali. Sebab firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Hanya karena kebetulan sama saja seperti surat al-ula tadi, ula-uli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah dalam ayat Al-Quran ini bukanlah fitnah sebagaimana yang kita pahami, tapi arti fitnah di sini adalah siksaan yang ditimpakan oleh orang Quraisy kepada Rasulullah saat perjalanan hijrah. Maka dibuatlah sebuah bait syairnya, aftartu minal watan asyaddu min faslir ruhi minal badan. Terusir dari tanah air itu lebih berat dirasakan oleh Nabi daripada berpisah nyawa dari badan. Maka diusir Nabi dari Mekah oleh orang Quraisy itu lebih berat bagi Nabi daripada dibunuh. Tiba-tiba kita maknakan fitnah di situ seperti fitnah yang kita pahami, hanya karena salah menempatkan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab bukanlah fitnah bahasa Indonesia. Ula bahasa Arab bukanlah ula bahasa Aceh. Jadi ini contoh betapa kesalahan itu sering terjadi. Makanya sekarang yang kita khawatir adalah ketika kita tidak merujuk kepada referensi-referensi yang sahih yang ditulis oleh para ulama, bertambah-tambahlah persoalan fikih. Maka mulai pertambahan itu untuk ukuran masjid saja, ketika sebagian masjid sudah menulis di lantainya pembatas antara tempat wudhu dengan masjid, sudah ada tulisan di lantai batas suci. Saya nggak tahu siapa yang memulai bid'ah ini. Itu biasanya perhatikan di masjid-masjid ahli bid'ah, batas suci. Di masjid yang bukan ahli bid'ah nggak ada tulisan itu, karena masjid kita bukan masjid ahli bid'ah, nggak ada tulisan itu. Tapi di masjid-masjid ahli bid'ah itu sudah ada tulisan batas suci. Pertanyaannya, sejak kapan suci itu dibatasi? Agama Islam beda dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani hanya boleh beribadat di tempat yang diyakini sucinya. Sedangkan kita umat Islam, silahkan beribadat di tempat manapun sehingga kalian yakin najisnya. Kalau tidak yakin ada najis, silahkan sholat. Maka di lorong-lorong jalan, di koridor-koridor kantor, di dalam bus, di jalan raya, silahkan sholat. Selama tidak terlihat ada najis, sah sholat di tempat tersebut. Tapi Yahudi dan Nasrani nggak boleh demikian. Mereka harus pastikan tempat itu suci lebih dahulu. Maka silahkan sholat di luar, di teras itu. Umpamanya kita buru-buru, begitu mau takbiratul ihram, ternyata imamnya sudah hampir salam, sudah duduk tasyahud akhir. Saat mau masuk kemari, terlihat jalan itu sudah tertutup, harus mutar lagi. Kalau mutar nggak sempat berjamaah, maka silakan berdiri di luar selama pintu itu terbuka dan sah. Kita khawatir nanti tempat ini sudah lewat batas suci. Siapa yang batasi suci? Dimanapun boleh rukuk dan sujud, bahkan di dalam gereja sah kita sholat selama tidak terlihat ada najis. Jadi ini perbedaan. Maka ketika menuliskan batas suci, kita ingin tanamkan di dalam benak jemaah bahwa lewat garis ini semuanya najis. Tidak, semuanya suci sampai terbukti najisnya. Maka kita hanya dituduh bid'ah-bid'ah saja, padahal mereka praktekkan bid'ah yang lebih berbahaya lagi. Nah, inilah contoh-contoh betapa rusaknya pemahaman apabila hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Tapi ingat, para ulama yang keilmuan dan
ibadatnya itu diakui. Al-ulama'u al-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya, dan ilmunya itu sudah ada referensi yang dapat kita rujuk kembali, yang sahih, yang sudah ada di tangan-tangan umat Islam dan dipelajari. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar.